Meskipun nada suara Xia Ruofei relatif santai, Song Qiming tetap gugup. Alasan utamanya adalah dia terlalu percaya pada Xia Ruofei, dan dia tidak akan meragukan kata-katanya. Song Qiming berkata, "Baiklah, saya akan mendengarkan Anda. Jika Anda terbang, bagaimana Anda mengatakan cara merawatnya?" Jadi, tanpa sedikit pun tindakan pencegahan, Song Suji memasuki perangkap Xia Ruofei. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Song Susu sebenarnya tidak dirawat secara ketat karena tidak perlu terus minum obat. Saat ini Anda menderita kerusakan pada akar tubuh. Anda tidak dapat menyelesaikan masalah secara mendasar, atau Anda sudah untuk menyelesaikannya dari akar masalahnya." Song Qiming mengangguk dan berkata, "Baiklah. Saya harus bekerja sama dengan semua perawatan. Bahkan jika perlu untuk sementara meninggalkan pekerjaan." Bagi Song Qiming, jika dia tidak dapat bekerja secara normal dalam waktu yang lama, posisinya sangat penting, harus digantikan oleh orang baru, jadi dia mengatakan ini, jelas itu telah membuat tekad yang besar. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Itu tidak akan terjadi. Paman Song, saran saya adalah menggunakan sedikit waktu luang setiap hari untuk melakukan pelatihan dasar yang tepat sasaran dan kuat. Saya yakin situasi ini harus diperbaiki secara signifikan." Petik 2. Song Qiming tidak mempengaruhi pekerjaan sama sekali, dan mentalitasnya lebih mudah. Dia berkata sambil tersenyum, "Tidak masalah. Anda adalah seorang dokter, saya akan mendengarkan Anda." Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Paman Song, pengobatan Tiongkok Huaxia memiliki sejarah panjang dalam perawatan kesehatan. Saya hanya tahu cara untuk mengangkat tubuh saya. Jika saya ngotot berolahraga dalam waktu lama, akan sangat efektif memperkuat pondasi tubuh. Saya harap Anda dapat terus berlatih. Metode mengangkat udara ini, saya percaya itu akan memakan waktu lama, Anda dapat merasakan perubahan dalam tubuh." Song Qiming melihat sekilas dan bertanya, "Apakah metode gasifikasi? Apakah itu Qigong?" Bagi generasi Song Qiming, kata Qigong tentu membawa kenangan yang mendalam, namun sebagian besar ingatan ini berkaitan dengan pembohong yang berperan sebagai hantu. Di zaman berlatih seluruh bangsa, saya tidak melakukannya, tahu berapa banyak yang muncul. Para master hanyalah fakta terakhir untuk membuktikan bahwa ini semua salah, dan master yang tak terhitung jumlahnya telah tenggelam ke dalam debu. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Anda juga dapat memahami ini, tetapi sebenarnya, ini bukan Qigong, ini adalah regimen pengobatan Tiongkok murni." Song Qiming mengangguk dan berkata, "Cobalah. Tapi saya tidak tahu apakah saya bisa belajar. Dalam hal ini, pemahaman saya adalah takut." Petik 2. Anda dapat yakin bahwa sejak saya datang, itu pasti paket pendidikan. Xia Ruofei membuka lelucon. Anda cukup mengikuti metode yang saya ajarkan kepada Anda, dan berlatih selangkah demi selangkah, tidak ada masalah. Baris itu, Song Qiming berkata, "Lakukan saja apa yang kamu katakan." Saat ini, Museum Kesehatan TCM berkembang pesat di mana-mana, dan terdapat banyak kelas pelatihan seperti yoga. Konsep kesehatan sudah mengakar kuat di hati masyarakat, sehingga Song Qiming tidak banyak berpikir. Dengan cara ini, seorang kader pemimpin senior begitu terpesona oleh Xia Ruofei, dan dengan bodohnya memulai jalur evolusi baru. "Jika kamu terbang, lalu kapan aku mulai belajar?" Lagu Qiming bertanya. Xia Ruofei berkata sedikit, dan berkata, "Setelah makan malam." Setelah menyelesaikan masalah ini, Xia Ruofei juga diam-diam menghela nafas lega. Keduanya mengobrol sebentar, dan Fang Lizhen keluar untuk memberitahu makanannya. Xia Ruofei segera berdiri dan berlari ke dapur untuk membantu mencuci piring. Setelah beberapa saat, makanan disajikan di atas meja. Fang Lizhen mengetahui bahwa Xia Ruofei akan datang, dan dia juga pergi membeli makanan secara langsung. Makan malam hari ini sangat kaya, ada 7 atau 8 hidangan, yang cumi rebusnya yang paling laris adalah banyak panci. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Fang Ai, kamu telah melakukan terlalu banyak, bagaimana kita bertiga selesai makan? Jika kamu tidak bisa menghabiskannya, kamu bisa memakannya." Fang Li berkata sambil tersenyum, "Kalian seusia ini adalah waktu yang paling tepat untuk makan. Saat Song Susu sepertimu, setiap kali makan, meski tidak ada makanan, setiap kali makan, makanlah 3 mangkuk nasi putih." Song Qiming berkata sambil tersenyum, "Bagaimana menurutmu?"
Ambil sebotol anggur di lemariku. Aku akan minum bersamamu. Faktanya, setelah Song Qiming terluka, dia pada dasarnya tidak menyentuh minuman beralkohol. Dokter juga menjelaskan bahwa ia harus menghindari alkohol dan tembakau, serta menghindari makanan pedas. Namun, hari ini, Xia Ruofei datang berkunjung, bahkan Fang Lijun tidak mengatakan apa-apa, tersenyum dan setuju, dan secara pribadi di masa lalu, saya mengambil anggur. Song Qiming secara pribadi menuangkan segelas anggur ke Xia Ruofei, dan kemudian mengisinya. Fang Lijun menuangkan segelas jus. Song Qiming berkata, kemarilah. Ayo minum satu. Jika kamu terbang hari ini, aku senang di lubuk hatiku yang terdalam. Li, kamu juga menyesapnya. Fang Li tersenyum dan mengangguk, lalu mengambil cangkirnya. Xia Ruofei mengambil cangkir itu dan tersenyum dan berkata, kalau begitu, saya berharap kesehatan paman dan bibi saya baik-baik saja. Oke, bersorak, bersulang. Keduanya minum pertama kali, dan Fang Lizhen menyesap jus dari cangkir dan segera menyapanya, jika kamu terbang, makanlah. Makan sayur, benar-benar, bibimu akan sibuk di sore hari. Song Qiming juga berkata, bukankah kamu cumi rebus paling populer yang dibuat oleh bibimu? Kemarilah, coba satu. Setelah itu, Song Qiming secara pribadi memotong ikan dalam posisi perut ikan ke Xia Ruofei. Xia Ruofei dengan cepat berkata, Paman Song, saya akan datang sendiri. Kamu makan milikmu. Pasangan Song Qiming begitu antusias sehingga Xia Ruofei masih belum terbiasa untuk beberapa saat. Ketiga orang itu makan dan mengobrol, Xia Ruofei dan Song Qiming juga mendentingkan gelas dan minum dua minuman, suasananya sangat harmonis. Mengingat tubuh Song Qiming masih dalam tahap pemulihan, keduanya tidak banyak minum. Dari cangkir kedua, mereka mencicipinya setiap saat. Saat makan, Song Qiming juga menyebutkan nasihat doktoral Xia Ruofei dengan Fang Lizhen. Fang Lizhen mendengar bahwa Xia Ruofei membiarkan Song Qiming mempraktikkan metode perawatan kesehatan setiap hari, dan juga mengangkat tangannya untuk mendukung. Dia tersenyum dan berkata, saya telah berbicara dengan Anda tentang Song susu beberapa kali. Saya harus memperhatikan tubuh saya. Dia hanya tidak mendengarkan. Sekarang jika Anda terbang, Anda harus selalu mempercayainya. Song Qiming tersenyum pahit, saya tidak sibuk dengan pekerjaan. Apakah saya tidak ingin pergi ke komunitas dengan 1000 langkah dan 10.000 langkah setelah makan setiap hari? Syaratnya tidak boleh. Ada begitu banyak orang di tim. Menurutku kamu yang paling sibuk. Fang Li tidak bisa tidak menghitung mundur jumlah orang. Ada hal-hal yang baik bagi orang-orang, dan mereka dapat bersembunyi dan bersembunyi. Kamu baik, bekerja di provinsi, pekerjaan di kota, betapapun bagusnya, tidak dapat mengambil yang berikutnya, dan inilah waktunya untuk bekerja. Song Qiming berkata, bagaimana Anda bisa memilih pekerjaan? Saya selalu seperti ini. Izinkan saya mengatakan. Saya bukan orang yang jujur. Bagaimana Anda bisa melihat saya pada awalnya? Fang Li tidak bisa tidak terlihat merah, dan mengejutkan. Song Qiming dan berkata, kamu adalah orang tua yang sudah mati. Generasi muda ada di sini. Mulutnya tidak terhalang. Song Qiming tidak bisa menahan tawa. Dan Xia Ruofei memandangi, perkelahian dan gerah, pasangan tua itu, mau tidak mau merasa canggung, hanya bisa menundukkan kepala untuk menangani nasi putih di mangkuk. Instalasi tidak mendengarnya. Ketika Fang Li bertemu, dia tersenyum dan memberikan sepotong daging babi rebus ke Xia Ruofei. Dia berkata, jika kamu terbang, jangan hanya makan. Makanlah. Bagus. Terima kasih, Bibi, kata Xia Ruofei. Benar, kamu mengajarkan latihan kesehatan Paman Song, bolehkah aku berlatih bersama? Fang Lijun berkata, saya terutama ingin mengawasinya. Orang tua ini tidak memperhatikan, mudah untuk menjadi malas. Song Qiming tidak bisa menahan senyum, saya bukan anak kecil lagi, selain itu, saya punya selalu mementingkan pendapat Fei, bagaimana saya bisa malas? Xia Ruofei berkata dengan cepat, Fang Ai, rangkaian metode kesehatan saya hanya cocok untuk pria untuk berolahraga. Jika kamu berlatih, itu tidak akan berpengaruh, dan bahkan mungkin memiliki efek kontraproduktif, jadi. Oh, itu dia. Kata Fang Li sambil tersenyum. Saya biasanya lebih banyak berjalan, itu bagus. Ya, tubuhmu sangat sehat. Latihan yang sangat bagus adalah memaksakan berjalan cepat. Xia Ruofei berkata,
Paman Song terkena cedera terakhir, jadi beberapa metode yang kurang umum harus digunakan. Untuk berbaikan, Fang Lizhen secara alami juga dapat mencoba mengolah, jika Susin Sujing, tetapi konstitusinya sama sekali tidak cocok untuk budidaya, jadi meskipun berlatih dan kerja keras, tidak mungkin memberikan efek apapun. Untuk menghindari Fang Lizhen melakukan pekerjaan yang tidak berguna, Xia Ruofei dengan cepat menghilangkan pikirannya. Setelah makan malam, Xia Ruofei awalnya ingin membantu Fang Lizhen membersihkan peralatan makan. Namun, keluarga Song Qiming memiliki staf layanan rumah tangga. Jika bukan karena kunjungan Xia Ruofei, Fang Lizhen tidak perlu memasak sendiri, jadi dia membersihkan piring setelah makan malam. Hal itu tentu saja harus dilakukan seseorang. Jadi, Xia Ruofei minum teh bersama Song Qiming dan Fang Lizhen di ruang tamu, dan beristirahat setelah makan malam. Kemudian, dia meminta Song Qiming untuk menemukan ruangan yang tenang, siap untuk mengajari Song Qiming metode kesehatan. Song Qiming datang ke ruang belajar di lantai 2 bersama Xia Ruofei. Karena Song Qiming memiliki banyak buku, dan dia biasanya bekerja di rumah, dia terutama berada di ruang belajar, jadi ruang belajarnya sebenarnya adalah kamar tidur standar, dan luas sebenarnya jauh lebih besar daripada ruang belajar pada umumnya. Ruang belajar yang didesain pada bangunan kecil diubah menjadi ruang penyimpanan. Xia Ruofei mengambil matras yoga yang dibawakan Fang Lizhen, dan meletakkan matras yoga di lantai di tengah ruang kerja. Lalu dia menyapa, Paman Song, sebaiknya kamu duduk bersila di atas matras dulu. Lagu Qiming mengangguk. Setelah melepas sandalnya, dia menginjak matras yoga dan duduk bersila. Xia Ruofei memasukkan tangannya ke dalam tas jinjing dan mengeluarkan sepotong lingjing. Dia berjalan ke arah Song Qiming dan duduk bersila. Xia Ruofei menyerahkan lingjing dan berkata, Paman Song, ambil ini di tanganmu, dan kemudian 5 hati ke surga. Dia mengatakan itu sambil mendemonstrasikan cara duduk bersila yang benar bagi Song Qiming. Tentu saja, saat berlatih, jika hati-hati, tidak ada persyaratan ketat untuk postur duduk, namun Xia Ruofei berharap dapat menambahkan sedikit rasa ritual melalui metode ini, sehingga Song Qiming semakin yakin akan hal ini, metode kesehatan tidak biasa. Song Qiming dengan cepat menyesuaikan posisi duduknya sesuai dengan demonstrasi Xia Ruofei, dan potongan lingjing terjepit di tangan kanannya. Kemudian, suara Xia Ruofei mulai menjadi halus, seolah-olah dengan sedikit keajaiban. Sekarang, tutup mata Anda. Bayangkan diri Anda berada di lingkungan yang sangat damai, ada banyak nutrisi gratis di sekitar Anda, seolah-olah satu persatu seperti peri, lincah dan imut, jangan berkedip. Rasakan, peri, dengan sepenuh hati, mereka ada di sekitarmu, seluruh ruangan dipenuhi dengan sosok mereka yang berubah-ubah. Xia Ruofei menggunakan teknik hipnosis mental. Bagi orang biasa seperti Song Qiming, dia hampir dihipnotis oleh Xia Ruofei untuk pertama kalinya. Tentu saja, Xia Ruofei melakukan ini hanya untuk membiarkan Song Qiming memasuki kondisi ekstasi sesegera mungkin. Bagaimanapun, Song Qiming, orang biasa yang tidak memiliki pengalaman kultivasi apapun, hampir tidak dapat membuang pikiran-pikiran yang mengganggu ke dalam pikirannya dan membenamkan dirinya dalam kondisi kultivasi. Pada saat yang sama, Song Qiming di bawah hipnotis, perasaannya terhadap aura sekitarnya akan menjadi lebih akut. Benar saja, dengan bimbingan Xia Ruofei berulang kali, Song Qiming dengan cepat bergumam, saya merasakannya. Hati Xia Ruofei sedikit bahagia, dan hatinya berkata bahwa itu adalah fisik yang telah diubah oleh hati. Afinitas aura bagus. Ia telah merasakan keberadaan Reiki dalam waktu yang singkat, yang tentunya merupakan awal yang sangat baik. 1477 bab pertama berkembang dengan cepat. Saya harus mengatakan bahwa setelah tubuh Song Qiming mengalami transformasi rumput wangi, bakat dalam kultivasi memang sangat bagus, dan bahkan beberapa di antaranya di luar dugaan Xia Ruofei. Setelah istirahat sejenak, Song Qiming tidak sabar untuk duduk bersila di atas matras yoga. Kali ini, Xia Ruofei sengaja tidak menggunakan hipnotis untuk membimbingnya. Alhasil, Song Qiming hanya membutuhkan waktu 5 menit untuk berhasil memasuki kondisi konsentrasi dan ekstasi, serta berhasil merasakan aura di sekitar tubuh. Tentunya setelah berhasil merasakan pengalaman aura, pada kali kedua melakukan induksi, tingkat keberhasilannya akan jauh lebih tinggi. Hanya efisiensi tinggi Song Qiming yang masih membuat Xia Ruofei agak terkejut.
Tanpa ragu, dia mulai membimbing Song Qiming untuk mencoba menyerap aura tersebut. Awalnya aura tersebut tampak seperti anak nakal, dan tidak mendengarkan perintah. Namun, setelah 10 menit percobaan, Song Qiming tampaknya secara bertahap menemukan pintu keluar masuknya. Saat aura pertama berhasil diserap ke dalam tubuh, segala sesuatu di belakangnya menjadi sangat halus. Xia Ruofei tidak menggunakan roh yang menyebalkan itu untuk membimbing Song Qiming. Dia memilih panduan verbal untuk membiarkan Song Qiming mencoba mengendalikan aura tersebut di rute meridian yang benar. Tentu saja, Song Qiming belum pernah mengetahui pengetahuan tentang meridian manusia sebelumnya, jadi tidak mudah untuk membiarkan aura berjalan di sepanjang meridian secara akurat. Hanya saja Xia Ruofei selalu menggunakan kekuatan mentalnya untuk merasakan aura tubuh Song Qiming. Selama ada sedikit penyimpangan, dia akan langsung mengingatkannya. Meskipun metode ini agak tidak efisien, ini akan membuat Song Qiming semakin terkesan. Setelah beberapa saat, Song Qiming akhirnya mengendalikan aura seminggu di tubuhnya sesuai dengan bimbingan Xia Ruofei. Karena aura penyerapan jarang terjadi, dan tidak terlalu konsisten selama operasi, lebih dari separuhnya hilang selama operasi, dan hanya sebagian kecil yang berhasil kembali ke Dantian, dan kemarahan yang diakibatkannya hampir tidak terlihat. Bahkan Song Qiming sendiri tidak dapat merasakan naluri yang sangat lemah ini. Tentu saja, meskipun lemah, itu juga merupakan naluri sebenarnya, dan tidak dapat lepas. Dari pengawasan kekuatan mental Xia Ruofei, dia sangat jelas bahwa roh samar yang menyebalkan ini seperti sejenis api. Song Qiming berada di jalan yang benar, saya yakin tidak akan lama lagi api ini akan berkembang menjadi nyala api yang berkobar. Di bawah dorongan Xia Ruofei, Song Qiming memulai uji coba putaran kedua dan ketiga. Dengan pengoperasian sehari-hari, Song Qiming menjadi semakin akrab dengan garis meridian ini. Setelah berjalan selama 5 atau 6 minggu, pada dasarnya dia tidak membutuhkan Xia Ruofei untuk memberikan pengingat. Dia juga bisa mengendalikan kemarahan dengan benar dan menyelesaikan keseluruhannya. Hari Minggu sudah berakhir. Sekalipun kemahirannya perlu diperkuat, efisiensi seperti itu telah membuat Xia Ruofei senang. Dia siap melakukan beberapa hari lagi di hari-hari ini. Sepertinya dia berharap mendapatkannya sekali sehari. Nantinya, Song Qiming perlahan akan mengkultivasi dirinya sendiri. Pada pukul 9 malam, Song Qiming telah menguasai lapisan pertama, jika Su Xin Su, dalam ketidaktahuannya sendiri. Meskipun akrab dengan lapisan pertama rute lari meridian, dia semakin mahir dalam mengendalikan aura, dan pada dasarnya dia dapat merasakan aura kapan saja dan menyerapnya dengan sangat lancar. Terlebih lagi, Dantian Song Qiming sudah merasakan kemarahan yang sebenarnya, yaitu kembalinya setelah menyelesaikan puluhan hari Minggu hari ini. Suasana yang menyebalkan ini terdiri dari ki lemah yang dihasilkan setelah setiap operasi hari Minggu. Bahkan Song Qiming bisa merasakan keberadaannya, dan dia juga merasakan ada posisi hangat menggembung di Dantian, nalar. Pengalaman Xia Ruofei dalam berkultivasi selama masa pemurnian sekarang sangat kaya. Dia menyadari untuk pertama kalinya bahwa kultivasi Song Qiming hari ini harus berakhir. Ini adalah kebenaran yang tak terbantahkan, dan juga berlaku dalam kultivasi. Jadi, Xia Ruofei berkata, "Paman Song, akhirnya nutrisi ini terserap, dan latihan hari ini selesai." Song Qiming masih memiliki beberapa makna, meskipun dia tidak mengetahui bagaimana proses kultivasinya, tetapi perasaan dalam proses kultivasinya membuat ketagihan, itulah sebabnya banyak pemula yang mudah untuk berkultivasi. Namun, bagi Xia Ruofei, Song Qiming yakin bahwa meskipun dia kecewa, dia akan berhenti berlatih setelah menyelesaikan episode terakhir aura selama seminggu. Jika kamu terbang, metodemu sangat berguna. Song Qiming menunjukkan sedikit kegembiraan. Saya merasa sangat bersemangat sekarang, dan sepertinya tidak ada habisnya. Rasanya seperti kembali ke usia muda. Xia Ruofei secara alami mengetahui perasaan kultivasi pertama. Dia tersenyum dan berkata, "Paman Song, ini baru latihan pertama. Kamu akan berlatih selama 1 atau 2 jam setiap hari, dan efeknya akan lebih jelas." Song Qiming mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir. Kamu tidak akan bersikeras bahwa aku akan bersikeras." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Saya tidak khawatir Anda akan ditinggalkan di tengah jalan, tapi saya khawatir ini akan terlambat." "Apakah sudah terlambat?"
Song Qiming bertanya dengan cemberut. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, baiklah. Apapun yang moderat, ini sama saja. Anda seharusnya bisa merasakan kehangatan perut bagian bawah, dan merasa kenyang, kan? Yah, kamu benar. Song Qiming berkata, sejujurnya, perasaan ini cukup nyaman. Xia Ruofei berkata, Anda hanya perlu mengingat bahwa setiap kali Anda berlatih di masa depan, ketika perasaan kenyang ini muncul, Anda harus berhenti tepat waktu. Jika Anda terus melakukannya, itu mungkin tidak memperbaiki tubuh Anda, tetapi tubuh Anda akan menjadi lebih baik, rusak. Sekarang Anda baru memulai, yang terbaik adalah tidak berlatih lebih dari 2 jam sehari. Sebagai seorang pemula, Song Qiming bersikeras untuk berlatih 1 jam setiap hari. Intensitas ini bagus. Apalagi dengan budidaya Lingjing, efisiensi penyerapan aura jauh lebih tinggi dibandingkan para HH-vers pekerja keras. 1 jam sudah mampu menjangkau mereka selama beberapa jam. Bagi Song Qiming, waktu-waktu ini sudah cukup. Song Qiming baru saja berpikir untuk menunggu Xia Ruofei kembali. Dia kemudian berlatih sebentar. Lagi pula, perasaan yang cukup indah itu benar-benar perasaan yang membuat ketagihan. Setelah mendengarkan kata-kata Xia Ruofei, dia diam-diam merasa takut, dan mengatakan bahwa jika dia beruntung, dia akan segera mengingatkannya, jika tidak, akan mudah mengubah hal baik menjadi hal buruk. Song Qiming dengan cepat berkata dengan nada positif, saya ingat. Jika Anda terbang, kemampuan pengendalian diri saya baik. Selama ada perasaan kenyang, saya akan berhenti tepat waktu. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk dan berkata, saya tentu saja percaya pada pengendalian diri Song Susu, tapi ini masalah kecil, jadi saya masih perlu mengingatkan Anda. Dan Anda mungkin tidak tahu, jika penanaman paksa menyebabkan kelebihan fisik, kerusakannya masih sangat serius, tidak hanya akar tubuh yang hancur total, tetapi Anda mungkin tidak dapat lagi mempraktikkan cara ini di kemudian hari. Jika serius, bahkan akan mengancam nyawa, jadi Anda harus ingat. Budidaya yang tidak tepat atau budidaya yang berlebihan akan menimbulkan akibat yang serius. Jika meridian rusak, mereka tidak dapat lagi berkultivasi di masa depan. Jika situasinya serius, hal ini dapat menyebabkan hilangnya kendali, cedera serius, atau bahkan mengancam jiwa. Ini bukan lelucon. Memahami, Song Qiming berkata, saya akan berhati-hati. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, Paman Song, batu yang baru saja saya berikan kepada Anda adalah untuk membantu Anda mempraktikkan regimen kesehatan. Anda harus ingat untuk meminumnya setiap kali Anda berlatih. Selain itu, batu ini lebih berharga, jika Anda berpengetahuan orang yang melihatnya mungkin memiliki hati yang bersalah, jadi Anda harus meletakkannya di tempatnya. Saat tidak digunakan, yang terbaik adalah mencari tempat yang aman untuk memasangnya. Haruskah Anda memiliki brankas di rumah Anda? Petik 2. Lingjing tidak terlalu berharga bagi Xia Ruofei, tetapi jika dilihat oleh orang-orang di dunia budidaya bumi, sepotong kecil lingjing dapat menyebabkan badai, sehingga mereka yang berlatih di bumi dapat membuat otak, jadi Xia Ruofei juga segera mengingatkan lagu Qiming, jangan sampai dia tidak mengetahui situasinya, tanpa sengaja melihat lingjing di luar. Saya punya brankas di ruang kerja ini. Song Qiming berkata, lalu ragu-ragu dan berkata, jika kamu terbang, karena benda ini sangat berharga, kamu tetap harus mengambilnya sendiri. Saya biasanya berlatih di rumah, meskipun demikian, jika efeknya sedikit lebih buruk. Xia Ruofei tersenyum dan melambaikan tangannya dan berkata, benda ini jarang terjadi, tapi tidak terlalu berlebihan. Saya masih punya banyak. Di rumah, Anda dapat menggunakannya dengan percaya diri, selama tidak apa-apa untuk tampil di depan orang luar. Jika tidak ada bantuan Lingjing, maka Song Qiming hanya dapat berlatih di masa anak-anak dan waktu, dan menyerap aura yang lebih rendah yang bebas di udara. Paling banyak, itu adalah biksu tingkat rendah di masa pemurnian, dan tidak mungkin kehidupan melewati tahap periode pemurnian ini. Song Qiming mendengarkan kata-kata Xia Ruofei dan ragu-ragu dan akhirnya mengangguk, maka aku akan menerimanya. Kemudian, Xia Ruofei menghancurkan beberapa item perhatian, dan juga menjelaskannya berulang kali. Jika ada ketidaknyamanan selama praktik metode kesehatan ini, dia harus berhenti segera dan segera menghubunginya untuk menyelesaikannya. Di malam hari, Xia Ruofei dan Song Qiming akhirnya keluar dari ruang kerja.
Langkah Song Qiming cepat, dan seluruh orang tampak canggung secara mental. Ini hanya pertama kalinya berkultivasi menemukan bahwa kekuatannya akan terus bertambah, dan koordinasi serta kelenturan tubuh akan diperkuat di semua aspek. Bahkan Xia Ruofei kagum dengan kecepatan kultivasi Song Qiming, dia tidak hanya sangat cepat untuk memulai, tetapi juga sangat cepat. Efisien dalam menyerap aura. Pada tingkat ini, mungkin belum sebulan, Xia Ruofei akan mulai mengajarinya latihan lapis kedua. Efek ini, di satu sisi, adalah rumput kental telah mengubah fisik Song Qiming di sisi lain, itu mungkin memang karena, jika hati dari hati, cocok dengan fisik Song Qiming, dan itu memungkinkan para praktisi untuk menjadi lebih tua. Masih tidak terpengaruh, budidaya dapat berkembang pesat. Fang Lizhen telah menyiapkan sup manis untuk keduanya, sup kacang lengkeng. Setelah sup manis matang, Fang Lizhen menyimpan panci sup di atas kompor gas dan menyalakan api kecil. Begitu mereka melihat kedua pria itu keluar dari ruang kerja, Fang Lizhen segera pergi ke dua mangkuk sup manis yang mengepul, dan memandang kedua orang itu untuk minum setetes, jadi aku mengangguk puas. Kalau kamu terbang, langit belum terlalu pagi, menginaplah di sini malam ini. Song Qiming berkata, Wei Wei ini tidak ada di rumah, dan pasangan tua kita yang tinggal di rumah cukup kesepian. Ya, dan kamu minum sedikit di malam hari, atau jangan mengemudi, tetap di sini saja. Fang Lijun berkata dengan antusias. Ada banyak ruangan di rumah, dan spraynya masih baru. Xia Ruofei awalnya ingin pergi, tetapi setelah mendengarkan kata-kata pasangan Song Qiming, dia ragu-ragu. Mengingat Song Qiming belum sepenuhnya paham dengan lapisan pertama, jika Su Xin Su Jing, dia juga bisa membimbingnya untuk tinggal lagi. 1. Budidaya. Jadi, setelah berpikir sebentar, Xia Ruofei mengangguk dan berkata, itu mengganggu. Apa yang dikatakan anak itu hal-hal bodoh. Fang Li mengerang. Ini sama dengan rumahmu sendiri. Nanti jangan dilihat lagi, lo. Ya, Xia Ruofei berkata dengan cepat. Ini belum terlambat, dan paman serta bibimu harus berhenti lebih awal. Baiklah, jika kamu terbang seharian, tidurlah lebih awal, kata lagu Qiming. Entah kenapa, Song Qiming merasa setelah berlatih metode kesehatan, tubuhnya tampak jauh lebih muda. Ketika dia melihat Fang Lizhen di bawah lampu, ada seorang idiot yang telah lama hilang. Fang Lizhen tentu saja tidak mengetahui pikiran Song Qiming saat ini. Dia menyapa pelayan rumah tangga untuk bergegas menyiapkan kamar. Dia pergi mencari piyama baru yang tidak diberikan Song Qiming ke tubuh Xia Ruofei, Song Qiming dan Xia Ruofei, miliknya. Pakaian yang dikenakan dan cocok dengan Xia Ruofei. Sebelum kembali ke kamar, Xia Ruofei berkata kepada Song Qiming, Paman Song, bangunlah pagi-pagi besok, saya akan memandu Anda berlatih sekitar jam 6. Song Qiming segera berkata, tidak masalah. Aku biasanya bangun pagi-pagi. Itu kamu. Apakah kalian semua anak muda suka tidur larut malam? Jika kamu tidak bisa bangun, kamu bahkan tidak bisa. Saya baik-baik saja. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, Paman Song, itu dia. Besok pagi jam 6, ayo langsung ke ruang kerja. Sepatah kata sudah pasti, kata lagu Qiming. Setelah semua orang mengucapkan selamat malam, mereka kembali ke kamar. Xia Ruofei hanya mencuci, mengenakan piyamanya dan berbaring di ranjang empuk di kamar. Dia sedikit menuruti keinginannya, mengeluarkan ponselnya untuk membuka WeChat, dan mengirim pesan ke Song Wei, Hei, coba tebak di mana saya berada. Setelah beberapa saat, Song Wei menjawab, menyeringai tidak ada petunjuk sama sekali. Bagaimana menurutku? Xia Ruofei tidak segera menjawab, tapi bangkit dan berjalan ke jendela ruang tamu. Dia mengambil ponsel dan mengambil selfie. Halaman di lantai bawah sebagai latar belakang terlihat samar-samar di bawah cahaya. Kemudian, Xia Ruofei mengirimkan foto ini langsung ke Song Wei, dan kemudian mengirim pesan lain, petunjuknya datang. Kirimkan sub pertanyaan. Setelah berita terkirim, Song Wei kembali hampir dalam beberapa detik, dan hanya ada serangkaian ekspresi, ketakutan, yaitu sebanyak 7 atau 8. Kemudian, Song Wei segera mengirimkan suara, kamu di rumahku. Bagaimana situasinya? Xia Ruofei tersenyum dan menekan tombol suara WeChat dan berkata, apalagi ini? Tentu saja, saya datang menemui paman dan bibi saya. Kami mengobrol dengan gembira, dan kami sangat bahagia, dan paman serta bibi saya juga menahan saya di sini.
Semalam, sulit untuk hidup, tapi saya harus penuh hormat dan putus asa. Kali ini, Song Wei tidak mengirim pesan suara ke Xia Ruofei, dia mengirim undangan video secara langsung. Xia Ruofei menghubungkan video tersebut dan melihat Song Wei di layar. Dia tersenyum dan berkata, "Wei Wei, saya sangat ingin sampai jumpa. Jangan membuat masalah." Song Wei berkata dengan lembut, "Ayolah, jujur, kenapa kamu ada di rumahku? Jangan katakan apapun seperti ciuman." Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Oke. Sebenarnya, aku datang untuk kembali ke Paman Song." Diagnosis ulang. Wajah Song Wei mau tidak mau berubah sedikit. "Apakah ayahku sudah pulih? Apakah lukanya kambuh lagi?" "Tidak, tidak, tidak." Xia Ruofei berkata dengan cepat, "Jangan khawatir, Song Susu dalam keadaan sehat." "Apa yang Anda ulas?" Song Wei bertanya dengan tidak jelas. "Bukankah ini gambaran masa depan orang tua dan orang-orang itu?" "Ibu mertua," kata Xia Ruofei sambil tersenyum. "Bagus untuk dikatakan." Song Weibai berkata pada Xia Ruofei. Oke, kata Xia Ruofei. "Aku memang menemukan alasan mengapa Paman Song tidak bisa menolak untuk datang ke pintu, tapi itu bukan untuk membesarkan kerabat atau untuk close up." "Wei Wei, kamu masih ingat bahwa aku berjanji padamu? Apakah Anda ingin menemukan latihan yang tepat untuk Paman Song, tidak peduli berapa biayanya, bantu dia memulai jalur kultivasi." Ketika Song Wei mendengarnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya, dan bahkan suara itu menjadi sedikit bergetar. "Jika kamu terbang, kan? Apakah kamu akan pergi ke rumahku hari ini untuk mengajari ayahku cara berlatih?" Xia Ruofei mengangguk sambil tersenyum, lalu mengulanginya sebentar dengan Song Wei, dan akhirnya berkata sambil tersenyum, "Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak percaya secara langsung. Anda tidak dapat menahannya di Beijing. Akhirnya, saya ingin memikirkannya. Hanya dokter yang paling berguna, dan orang tua Anda pasti tidak akan ragu, dan mereka pasti akan bekerja sama secara aktif. Jadi saya datang dengan ide seperti itu." Sebuah tipuan. Mata Song Wei sedikit merah. Dia menatap Xia Ruofei di layar ponsel. Dia berkata dengan lembut, "Jika kamu terbang, terima kasih atas semua yang telah kamu lakukan untukku." Xia Ruofei menyeringai dan berkata, "Kamu dan aku tidak perlu bersikap sopan. Ini yang aku janjikan padamu, aku hanya memenuhi janjiku. Dan, karena Song Susu sudah memiliki fisik kultivasi, jika kamu tidak berlatih, bukankah itu menyia-nyiakan bakat yang begitu bagus?" Meskipun Xia Ruofei mengatakan itu mudah, tetapi Song Wei bukanlah pemula yang asli, dia sangat jelas, sangat sulit untuk menemukan seseorang yang cocok untuk usia Song Qiming, dan Xia Ruofei tidak dapat menjelaskan kata-kata Song Qiming, dan sekaligus membimbing Song Qiming untuk berlatih dengan benar. Biaya pekerjaan ini pasti sangat besar. Song Wei memandang Xia Ruofei dengan senyuman di wajahnya. Hatinya dipenuhi dengan kehangatan dan rasa manis. Xia Ruofei melihat Song Wei tinggal sendirian dan berkata, "Hei, kamu tidak perlu khawatir. Bakat Paman Song sangat bagus. Aku mencobanya untuk pertama kalinya hari ini. Langkah-langkah, semuanya sulit pada awalnya. Teruslah berlatih di masa depan." Gigi Song Wei menggigit bibir bawahnya dengan lembut, dia mengendalikan dirinya untuk tidak meneteskan air mata, dia tidak ingin menunjukkan kelemahan di depan Xia Ruofei, kesan mendalam itu, selama itu tersembunyi di dalam hati. Untuk waktu yang lama, Song Wei dengan lembut mengangguk dan berkata, "Baiklah. Jika kamu terbang, itu kamu di sana, aku lega." "Gadis bodoh." Xia Ruofei berkata, "Ini belum pagi, kamu harus meluangkan waktu untuk istirahat. Paman Song di sini menaruh hatimu di perutmu." Selamat malam," kata lagu Wei. Setelah mengakhiri video call dengan Song Wei, Xia Ruofei pun pergi tidur lebih awal. Keesokan paginya, Xia Ruofei bangun tepat waktu. Setelah mandi sebentar, dia datang ke ruang kerja. Waktu ketika Xia Ruofei pergi ke ruang belajar adalah pukul 5:06, dan Song Qiming sudah menunggu di sana. "Paman Song, pagi-pagi sekali." Xia Ruofei menyapanya dan kemudian bertanya, "Mengapa kamu tidak tidur lebih lama?" Song Qiming penuh dengan lampu merah, dan terlihat sangat bagus. Dia tersenyum dan berkata, "Saya merasa kurang ketika saya lebih tua. Saya biasanya bangun pada waktu seperti ini, tetapi Anda. Saya tidak terbiasa sepagi ini." Faktanya,
Song Qiming sedikit bersemangat untuk tidur tadi malam, dan dia dan Fang Lijun melakukan pemanasan setengah malam, dan menemukan kejayaan yang telah lama hilang. Dia kelelahan di tengah malam, dan dia bangun di pagi hari karena jam alarm. Hanya hal-hal inilah yang tidak nyaman untuk dikatakan kepada junior Xia Ruofei. Xia Ruofei menyeringai dan berkata, tidak sama sekali. Di ketentaraan, saya telah mengembangkan jam biologis yang memungkinkan Anda tidur lebih awal dan bangun lebih awal. Meskipun hidup adalah tidak begitu teratur setelah pensiun, saya tidak tidur larut malam tanpa keadaan khusus. Bangun pagi dan bangun pagi, kata lagu Qiming. Sekarang anak muda suka begadang, termasuk Wei Wei. Kami juga mengatakan bahwa dia tidak mendengarkannya berkali-kali. Jika Anda punya waktu, saya akan membantu saya membicarakannya. Keluarga gadis itu begadang. Tidak terlalu bagus. Ekspresi wajah Xia Ruofei yang tidak wajar menghilang. Dia menyembunyikan rasa bersalahnya dengan baik dan berkata, saya akan membujuknya jika ada kesempatan. Paman Song, waktu sangat berharga, ayo mulai. Bagus. Lagu Qiming berkata dengan cepat. Awalnya, dia masih ingin berbicara tentang putrinya, namun ternyata, metode kesehatan, yang baru dia pelajari tadi malam lebih menarik baginya. Di pagi hari, Song Qiming berlatih selama hampir 1,5 jam. Xia Ruofei berada di sela-sela seluruh proses, tetapi hari ini dia tidak melakukan intervensi untuk membimbing, dan bahkan pernyataannya sangat sedikit. Di satu sisi, dia secara sadar menggunakan kemampuan Song Qiming untuk berlatih secara mandiri. Benar juga bahwa Song Qiming belajar dengan sangat cepat, dan pada dasarnya Xia Ruofei tidak perlu menunjukkan kesalahannya. Sekitar jam 7.30 pagi, Xia Ruofei membiarkan Song Qiming berhenti berlatih. Ketika Anda berada di masa ketika bumi dan bumi lebih damai, jika tidak ada harta budidaya seperti Lingjing dan Yuanjing, para praktisi di bumi umumnya memilih untuk berlatih dalam 2 periode waktu dan waktu. Aura waktu dan tempat hampir tidak mampu diserap oleh para praktisi. Aura periode lain sangat rumit dan bahkan kejam, dan tidak dapat diserap ke dalam tubuh oleh para praktisi. Selama periode ini, aura dunia luar relatif tenang, dan Song Qiming masih memiliki banyak aura di tangannya, jadi pada dasarnya tidak perlu mengkhawatirkan aura tersebut saat berlatih. Kondisi budidaya seperti itu, bahkan mereka yang berada di budidaya sekte di bumi, sulit untuk dinikmati. Setelah Song Qiming berhenti berlatih, Xia Ruofei membantunya mendiagnosis ulang beberapa kali. Tujuan utamanya adalah untuk mengeksplorasi situasi tubuh Song Qiming. Setelah pemindaian spiritual, Xia Ruofei menemukan bahwa naluri dalam dantian Song Qiming telah memperoleh sedikit kekuatan, dan meridian yang terlibat dalam lapisan pertama karya, jika hati-hati, telah diperluas dan diperkuat sampai batas tertentu. Efek dari kultivasi Song Qiming jelas sangat bagus. Xia Ruofei mengangguk diam-diam, lalu membuka matanya dan berkata, Paman Song, fisikmu lebih kuat dari kemarin. Jelas, jalan kita benar. Mulai hari ini, kamu hanya perlu berlatih lebih banyak setiap hari. Bagus, aku pasti akan menaatinya. Song Qiming berkata, dan kemudian dia berkata dengan perasaan, jika kamu terbang, itu berkat kamu. Jika tidak, tubuhku akan turun setiap hari, aku sendiri tidak akan menyadarinya. Kebohongan Xia Ruofei, Song Qiming yakin bahwa ini membuat Xia Ruofei sedikit malu. Untungnya, selain peningkatannya di tahun-tahun ini, dia tampaknya memiliki banyak ketebalan kulit, jadi dia tidak menunjukkan apa-apa, hanya tersenyum dan mengucapkan beberapa patah kata, lalu membuka topik. Xia Ruofei sarapan di rumah Song Qiming sebelum pergi. Saat sarapan, Xia Ruofei merasa temperamen Fang Lizhen tampak jauh lebih baik dari kemarin. Wajahnya sangat kemerahan, dan seluruh orang terbang, dan dia tidak tahu apakah itu ilusinya. Song Qiming juga pergi bekerja, pengemudi telah menghentikan mobilnya lebih awal ke pintu, siap berangkat. Oleh karena itu, 15 kendaraan off-road Satria Xia Ruofei mengikuti sedan Audi Song Qiming. Kedua mobil itu dengan cepat meninggalkan gedung kecil tempat tinggal Song Qiming. Xia Ruofei tidak kembali ke komunitas Villa Jiangbin, tetapi langsung menuju ke gedung Taoyuan. Saat ini, jarang berada di Sanshan, dan Feng Wei juga telah menyebutkannya berkali-kali, jadi Xia Ruofei juga melakukan hal-hal baik. Jika saat ini tidak ada salahnya, pergilah ke perusahaan untuk menghilangkan rasa keberadaannya,
Jangan sampai ada karyawan baru yang bahkan malah berhadapan dengan pimpinannya, belum pernah melihatnya. Jika suatu hari ketuanya kembali ke perusahaan, tetapi diblokir oleh staf meja depan, maka itu akan memalukan. Kembali ke kantor ketua di lantai paling atas, Xia Ruofei membiarkan Qin Yanan membuat secangkir teh dan kemudian terus menandatangani simpanan dokumen selama ini. Pekerjaan transaksional sangat tidak cocok untuknya. Setelah membaca lebih dari selusin dokumen, dia merasa kepalanya sedikit bengkak, tepat ketika dia siap untuk bangun dan melihat keluar jendela dan melihat ke kejauhan, di atas meja. Telepon berdering. Xia Ruofei melirik ide penelepon, dan alisnya sedikit berkerut tanpa bekas, lalu dia menjawabnya. Xia Ruofei bertanya dengan lemah, "Tuan Liu, apakah Anda mencari saya?" Kondisi ayah saya tiba-tiba mulai memburuk. Liu Kunfeng di ujung telepon berkata dengan cemas. "Tuan Fang, dimanapun Anda berada sekarang, saya mohon Anda kembali ke Beijing secepat mungkin." Ayah saya tampaknya sangat pesimis. Setelah Xia Ruofei mendengarkan kata-kata Liu Kunfeng, reaksi pertama adalah pihak lain berbohong. Karena menurutnya hal seperti itu tidak mungkin. Meski kecepatan pemulihan Liu relatif lambat, namun semua ini berada di bawah kendali Xia Ruofei. Di bawah kendali yang disengaja, kondisi Liu sebenarnya perlahan berubah. Sebelum Xia Ruofei meninggalkan ibu kota, dia juga meninggalkan cukup banyak pil. Selama keluarga Liu meminum obat sesuai dahaknya tepat waktu, dia tidak akan pernah mengalami kecelakaan. Tuan Xia, Liu Kunfeng tidak dapat mendengar pidato Xia Ruofei, dan tidak bisa menahan tangisnya dengan cemas. Xia Ruofei kembali sadar dan berkata, "Tuan Liu, jangan khawatir, Anda tidak bisa mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Tolong beritahu saya tentang situasi Liu Lao secara detail." "Oke, sebenarnya, sekitar 6 atau 7 hari yang lalu, ayahku merasa sedikit tidak nyaman, dan kondisi mentalnya jelas lebih buruk dari sebelumnya." Liu Kunfeng berkata, "Awalnya kami mengira orang tua itu tua dan lemah, tapi ini situasinya menjadi semakin serius. Dia tidak bisa bangun dari tempat tidur kemarin lusa. Hari ini, orang tuanya dalam keadaan koma." Dokter berkata, "Situasinya mungkin tidak terlalu baik. Dan tumornya cenderung menyebar." Xia Ruofei mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah Liu Lao meminum pil yang saya siapkan tepat waktu?" "Tepat waktu setiap hari." Liu Kunfeng berkata, "Ini adalah orang yang bertanggung jawab, tidak pernah menunda." "Apakah ada overdosis?" Xia Ruofei bertanya lagi. "Faktanya, meskipun Anda meminumnya terlalu banyak, tidak akan ada efek samping. Pengobatan penyakit ayah Liu terutama bergantung pada kelopak bunga spiritual dalam pil ayah Liu, jadi mereka bisa meminumnya secara kuantitatif. Faktanya, meskipun lebih banyak, makan beberapa tablet hanya akan mempercepat pemulihan, dan tidak mungkin untuk melihat situasi ini." Kata Liu Kunfeng, "Tuan Xia, kami semua meminum obat Anda dengan ketat sesuai dengan rasa malu Anda." Liu, saya juga merasa sangat aneh. Xia Ruofei berkata, "Lewat sini. Saya akan segera kembali ke Beijing. Saya harus melihat banyak hal sebelum saya dapat melihatnya dengan jelas." "Bagus." Liu Kunfeng berkata dengan cepat, "Tuan Xia, tolong datanglah secepatnya, merepotkanmu, ya, apakah kamu ingin aku mengoordinasikan pesawat?" Liu Kunfeng menggunakan Xia Ruofei sebagai sedotan penyelamat. Faktanya, jika penyakit Liu tidak disembuhkan Xia Ruofei, saya khawatir orang-orang sudah pergi sekarang. Oleh karena itu, meskipun ada episode yang berulang-ulang selama perawatan, dia tetap tidak berani menyalahkan dosa ketika dia berbicara dengan Xia Ruofei. Ayah tidak akan lulus, maka lain soal. Pada awal musim panas, jika biaya pengobatan tidak murah, tidak hanya grup farmasi di Liujia, tetapi juga mencapai tingkat rekonsiliasi tertentu di tingkat keluarga dan keluarga Song. Dapat dikatakan bahwa konsesinya sangat bagus. Jika pengobatannya gagal, maka Liu pasti akan mengatakannya kepada Xia Ruofei. Tentu saja, Xia Ruofei tidak takut dengan keluarga Liu, tapi dia tidak ingin kesulitan dengan Liu. Terlebih lagi, hal ini membingungkan dari awal hingga akhir, Xia Ruofei tetap akan menjelajahinya. Sebagian besar disebabkan oleh faktor lain, dan Xia Ruofei tidak mau membawa pot ini. "Itu tidak perlu." Xia Ruofei berkata, "Saya memiliki jet bisnis di sini, dan ada juga saluran untuk aplikasi mendesak untuk rute tersebut.
Saya dapat mencapai ibu kota setidaknya dalam 3 jam. Bagus, bagus. Liu Kunfeng berkata dengan cepat, saya akan mengatur agar orang-orang menjemputnya di bandara. Untuk pengaturan ini, Xia Ruofei tidak menolak, dia mengangguk dan berkata, oke, kalau begitu itu merepotkan. Setelah menutup telepon, Xia Ruofei segera menelepon Kapten Liu An dan memintanya untuk mengajukan penerbangan dari Sanshan ke Beijing. Permintaannya adalah untuk lepas landas sesegera mungkin. Mengajukan permohonan rute domestik relatif mudah, jadi Liu An segera memberitahu Xia Ruofei setelah mendengarkan, biarkan dia pergi ke bandara sekarang. Sesampainya di bandara, seharusnya rute tersebut sudah disetujui. Setelah panggilan telepon, Xia Ruofei menelepon bagian logistik perusahaan untuk mendapatkan mobil. Lagi pula, saya tidak tahu. Apakah saya akan tinggal di Beijing selama beberapa hari? Jika dia berkendara sendiri ke bandara, mobilnya hanya bisa ditinggalkan di tempat parkir bandara. Kemudian, Xia Ruofei menelepon Feng Wei dan Ling Qingshui. Dia tidak mengatakan secara spesifik apa itu. Dia hanya mengatakan ada masalah mendesak yang harus diselesaikan di ibu kota. Itu harus segera berlalu. Feng Wei sudah terbiasa dengan permainan Xia Ruofei yang tiba-tiba menghilang, sudah lama terbiasa dengan hal semacam ini, jadi tidak banyak keluhan, tapi dengan murah hati mengatakan bahwa perusahaan akan optimis terhadap perusahaan, biarkan Xia Ruofei pergi ke Beijing. Ling Qingshui harus pergi setelah pertemuan singkat Xia Ruofei, tapi dia tidak banyak bertanya, tapi dia tidak meminta terlalu banyak, dan bahkan bercanda bahwa Xia Ruofei bebas menemani Song Wei di Beijing. Setelah melakukan panggilan telepon, Xia Ruofei bangkit dan mengeluarkan sebuah koper kecil yang disimpan di sini dari ruang tunggu. Dia mengambil beberapa pakaian dari tempatnya dan memasukkannya ke dalamnya, lalu menyeret kopernya menuruni tangga. Sebuah mobil Mercedes-Benz hitam kiriman perusahaan sudah menunggu di pintu masuk gedung. Veteran yang bertanggung jawab mengemudi mengambil kotak Xia Ruofei Li dan segera memasukkannya ke dalam bagasi. Kemudian dia berlari ke sisi taksi dan membuka pintu dan duduk. Tak lama kemudian, Mercedes-Benz itu terus-menerus menyelinap keluar dan berlari menuju bandara. 2,5 jam, jet bisnis Xia Ruofei, Taoyuan, mendarat dengan mantap di landasan Bandara Internasional Beijing. Xia Ruofei menyeret koper kecilnya dan berjalan keluar dari bandara. Seorang lelaki tua yang mengenakan setelan tunik hitam menyambutnya dan berteriak, "Tuan Xia baik." Xia Ruofei mengenali lelaki tua di depannya. Namanya Liu Quan. Dia adalah manajer umum keluarga Liu. Dia telah bersama ayah Liu selama beberapa dekade dan merupakan orang yang paling dipercaya oleh ayahnya. Meski tidak ada hubungan darah, tapi sama saja dengan cinta. Liu Bohao, Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Tuan Xia telah bekerja keras sepanjang waktu. Liu Quan berkata dengan hormat, mobilnya sudah siap, silakan datang ke sini. Pengemudi dari Liu Broadband telah mengambil bagasi Xia Ruofei, dan tak lama kemudian Xia Ruofei mengambil mobil bisnis Mercedes-Benz yang dikirim oleh Liu Jia. Di mana Liu Lao? Xia Ruofei bertanya di barisan kursi tengah. Tuannya masih di rumah aslinya. Liu Quan yang duduk di kursi penumpang berkata, fasilitas medis di sana cukup lengkap, dan ada beberapa ahli yang ditempatkan di sana selama beberapa hari terakhir. Liu Kunfeng juga mempertimbangkan bahwa setelah Xia Ruofei datang, dia harus merawat Liu Laozi, dan dia merasa tidak nyaman di rumah sakit. Jadi meskipun ayah Liu sudah koma, setelah berkonsultasi dengan ahlinya, dia memutuskan untuk membiarkan ayahnya tinggal di rumah. Xia Ruofei mengangguk dan bertanya dengan santai, Liu Bo, Liu Lao, akhir-akhir ini, ketika ada masalah dengan tubuh, apakah ada situasi yang tidak normal? Liu Quan melayani ayah Liu setiap hari. Dia seharusnya mengetahui situasinya dengan baik. Oleh karena itu, meskipun Xia Ruofei belum menemui pasiennya, dia tetap memutuskan untuk menanyakan situasinya terlebih dahulu. Liu Quan memikirkannya dan berkata, Tuan Xia, saya tidak melihat adanya kelainan. Kehidupan sehari-hari Tuan sangat teratur. Saya tidak keluar rumah akhir-akhir ini. Saya minum obat tepat waktu setiap hari. Di mana obatnya ditaruh? Apakah ada orang lain yang bisa dihubungi? Xia Ruofei segera bertanya. Semua pil yang Anda berikan disimpan di luar ruangan Tuan. Karena pil perlu didinginkan, kami telah mengatur lemari es khusus di luar.
Tentu saja, kami juga takut mempengaruhi seluruh keluarga, jadi kami taruh kulkas di luar. Namun, ada orang yang dijaga 24 jam sehari, mengatakan bahwa orang lain tidak boleh memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan pil ini. Liu Quan berkata, Tuan Xia, apakah Anda mencurigai seseorang telah memindahkan pil tersebut? Xia Ruofei tersenyum dan berkata, sekarang saya belum melihat Liu Lao, dan saya tidak tahu apa tubuhnya. Kesimpulannya masih terlalu dini, tapi teorinya tidak mengesampingkan kemungkinan ini. Dan Anda berkata langkah-langkah ini sepertinya ketat. Faktanya, masih ada celah. Misalnya, seseorang membeli orang yang bertanggung jawab menjaga lemari es dan memintanya untuk menambahkan beberapa bahan ke dalam pil. Asalkan biayanya cukup besar, sulit untuk mencegah siapapun tergoda. Berbicara tentang ini, Xia Ruofei menoleh dan berkata sambil tersenyum, tentu saja, ini tebakan saya, dan saya tidak bisa melakukannya. Kemudian, Xia Ruofei bertanya, apakah Anda memiliki lebih banyak orang yang dapat menghubungi Liu Lao? Liu Quan memahami arti Xia Ruofei. Dia mengenang dan berkata, dokter harian, perawat, dan beberapa orang di keluarga, serta pengawal yang bertanggung jawab atas keselamatan, pengasuh yang bertanggung jawab untuk membersihkan. Ada banyak orang yang dapat menghubungi master setiap hari, tapi ini orang-orang benar-benar dapat diandalkan, dan siapapun dari mereka, ketika mereka muncul di hadapan Tuhan, sebenarnya berada di bawah pengawasan ketat, dan orang-orang ini tidak mungkin mendapat masalah. Xia Ruofei tersenyum tak terkendali dan tidak berdebat dengan Liu Quan apakah orang-orang ini benar-benar dapat diandalkan. Setelah menanyakan beberapa pertanyaan kepada Liu Quan, Xia Ruofei bersandar di sandaran kursi untuk mengangkat matanya, dan Liu Quan juga berbalik dan melihat ke depan. Dia tampak khawatir dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. 1 jam kemudian, mobil bisnis Mercedes-Benz yang membawa Xia Ruofei melaju ke rumah tempat tinggal ayah Liu. Ketika Xia Ruofei turun dari bus, dia melihat Liu Kunfeng, yang khawatir tentang hal itu, bergegas. Tanpa menunggu Liu Kunfeng membuka, Xia Ruofei berkata langsung, Tuan Liu, jika Anda kedinginan, Anda akan dimaafkan. Anda akan membawa saya untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi pada Liu. Mata Liu Kunfeng menunjukkan warna bersyukur. Mungkin kedua belah pihak mempunyai posisi yang berbeda. Namun, setelah menerima biaya pengobatan yang tinggi, Xia Ruofei tetap melakukan yang terbaik dalam merawat ayah Liu. Jika Anda tidak mengatakan apa-apa, saya akan mendengar beritanya ketika saya bergegas ke Xia Ruofei. Saya akan segera mengatur jet bisnis dan sampai ke ibu kota dengan kecepatan tercepat. Liu harus menerima perasaan ini. Oke, ayah ada di lantai 2. Liu Kunfeng berkata, Tuan Xia, tolong di sini. Xia Ruofei datang ke lantai 2 bersama Liu Kunfeng, dan ayah Liu masih tinggal di kamar aslinya, tetapi dibandingkan dengan ketika Xia Ruofei kembali ke klinik, ruangan itu penuh dengan suasana gugup, dan kekuatan mentalnya dapat tersapu. Ditemukan beberapa personel siaga. Jelas keluarga Liu juga mencurigai kondisi Liu semakin memburuk dan mungkin ada faktor manusia di dalamnya. Selain petugas yang siaga, banyak juga petugas kesehatan yang hadir di sini. Ketika Xia Ruofei biasa merawat Liu Laozi, karena efeknya sangat jelas, Liu Jia hanya meninggalkan 2 dokter kesehatan dan beberapa perawat di rumah ini. Sekarang dia punya tim medis lengkap, semuanya dari 301. Terdiri dari ahli. Setelah memasuki ruangan, kedua dokter itu melihat data peralatan hidup. Pastor Liu sedang berbaring di tempat tidur dan memejamkan mata, wajahnya pucat, dan dia sudah menggunakan ventilator. Ruangan itu sangat sunyi, kecuali irama instrumennya, tidak ada yang berbicara, dan udaranya dipenuhi dengan martabat. Ketika Liu Kunfeng masuk, kedua dokter itu mengangguk padanya dan menyapa. Liu Kunfeng mengetahui peraturan Xia Ruofei dan berbisik kepada mereka, Dokter Hu, Dokter Zhang, silakan istirahat di kamar sebelah. Kedua dokter itu mengangguk dan meninggalkan ruangan bersama perawat. Di bawah instruksi Liu Kunfeng, 2 orang hebat yang bertanggung jawab atas peringatan itu juga diam-diam pensiun. Pada saat ini, Liu Kunfeng berkata kepada Xia Ruofei, Tuan Xia, silakan datang ke sini. Setelah itu, Liu Kunfeng membungkuk dalam-dalam pada Xia Ruofei. Xia Ruofei memandang Liu Kunfeng dan membandingkannya dengan Liu Kunfeng. Pertama kali dia melihat Liu Kunfeng,
yang kini sudah sangat tua. Dia sangat malu karena Xia Ruofei dengan jelas melihat akar rambut putihnya. Tentu saja Xia Ruofei juga mengetahui bahwa Liu Kunfeng sangat malu, di satu sisi karena penyakit Liu berulang kali membuatnya merasa bersalah, dan di sisi lain karena kesakitan karena kehilangan putranya, ia telah melakukan banyak hal. Xia Ruofei berkata dengan lemah, Tuan Liu sopan, dan adalah tugas saya untuk merawat Liu Lao. Saya yakin bahwa saya akan mencari tahu penyebab penyakit ini sesegera mungkin dan melakukan yang terbaik untuk mengobati Liu Lao. Jika sangat sulit untuk menangkapnya, dan saya pasti akan memberikannya kepada keluarga Liu. Liu Kunfeng menunjukkan secercah warna dan berkata, Tuan Xia berkata bahwa perlakuan Anda terhadap ayah saya sangat berhasil. Setiap orang memiliki mata yang baik. Bahkan jika kami tidak akan pernah menyalahkan kepala Anda. Pada saat ini, Liu Kunfeng secara alami ingin melakukan yang terbaik untuk menahan Xia Ruofei, jika tidak, tuannya harus benar-benar menjemput anak itu, maka Liu Laozi pasti sudah mati dan mati. 2 hari ini dari kelompok ahli 301 telah berusaha semaksimal mungkin, namun tetap tidak dapat mencegah memburuknya kondisi ayah Liu. Melihat tanda-tanda vital sang ayah sedikit melemah, sel-sel tumor dalam tubuh kembali menimbulkan malapetaka. Faktanya, kanker pankreas sangat berbahaya dan perjalanan penyakitnya juga berkembang sangat cepat. Dalam arti tertentu, kurva perkembangan ini normal tanpa campur tangan Xia Ruofei. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, saya tidak ingin melakukannya terlebih dahulu. Tugas yang paling mendesak adalah menyelamatkan nyawa Liu. Ya, Liu Kunfeng berkata dengan cepat, Tuan Xia, saya tidak akan mengganggu. Setelah itu, dia terbang sedikit di musim panas, lalu segera meninggalkan ruangan, dan secara pribadi mengambil pintu kamar dari luar. Setelah meninggalkan pintu, Liu Kunfeng melanjutkan sedikit keagungan. Dia berkata kepada 2 pria besar yang berada di depan pintu, pos Anda dipindahkan ke tangga. Tanpa izin saya, tidak ada seorang pun yang boleh dekat dengan kamar ayah, termasuk Anda. Diri, selain itu, tidak peduli apa terjadi di dalam ruangan, kecuali Tuan Xia secara pribadi menyapa Anda tidak diizinkan memasuki ruangan tanpa izin. Ya, keduanya membalas dengan pujian. Sesuai instruksi Liu Kunfeng, kedua lelaki besar itu pindah ke sisi tangga, dan mata mereka selalu tertuju pada sisi kamar ayah Liu. Liu Kunfeng melihat kembali ke pintu yang tertutup dan menghela nafas lega, berjalan menuju tangga dengan ekspresi khawatir. Di dalam kamar, Xia Ruofei pertama kali memindai seluruh rumah dengan kekuatan mental. Kali ini, keluarga Liu mempelajarinya dan tidak menyiapkan peralatan pemantauan dan pemantauan apapun. Xia Ruofei berjalan ke jendela dan melirik ke satu arah, lalu menarik tirai. Liu Jia membentuk petugas peringatan di pinggiran, dan Xia Ruofei tidak terkejut. Setelah memeriksa situasi keamanan, Xia Ruofei berjalan ke tempat tidur Pastor Liu, mengulurkan tangan dan meraih pembuluh darahnya, lalu melepaskan kekuatan mentalnya dan mulai memindai tubuh di sepanjang garis meridiannya. Alis Xia Ruofei sedikit berkerut, sebelum pengobatan, sel-sel tumor di tubuh Liu telah kehilangan vitalitasnya, dan mereka hanya dapat bertahan dari stagnasi. Sekarang, sel-sel tumor itu tampaknya bangkit kembali, dan jelas-jelas penuh vitalitas. Fenomena difusi juga cukup kentara. Mengapa ini terjadi? Jelas sekali, kekuatan untuk menekan sel tumor telah hilang, sehingga mereka dapat tumbuh dengan cepat dengan menyerap energi tubuh inang dan terus-menerus membelah sel kanker baru. Dan setelah pemeriksaan, Xia Ruofei tidak menemukan tanda-tanda keracunan ayah Liu. Jawabannya sudah keluar, masalahnya mungkin ada pada pil tersebut. Xia Ruofei menuruti keinginannya sejenak, mengeluarkan 1 set jarum perak untuk akupuntur dari tasnya, dan menggunakan jarum 9 jarum Yunyun untuk mengunci vitalitas ayah Liu dan untuk sementara waktu menekan kerusakan sel kanker. Tentu saja, ketika kondisinya sangat serius, akupuntur sederhana tidak mungkin menghilangkan sel kanker sepenuhnya. Terus terang, ini hanyalah solusi sementara, dan hanya dapat menunda efeknya. Itu benar-benar harus menyembuhkan penyakitnya. Susunan kelopak bunga berbentuk hati. Setidaknya selama ini, dalam menghadapi luka-luka di dunia sekuler, susunan kelopak hati spiritual bisa dikatakan tidak menguntungkan dan tidak pernah gagal. Hanya saja Xia Ruofei tidak akan dengan mudah menghasilkan kelopak bunga spiritual. Dia harus mencari tahu dulu apa yang terjadi,
setidaknya dia tidak bisa membawa pot ini. Dan jika saya memikirkan kelopak bunga spiritual yang dikonsumsi pada pengobatan awal, itu adalah pemborosan. Dia merasa tidak nyaman di hatinya. Dia tidak berteman dengan Liu. Sekarang dia harus membayar begitu banyak, setidaknya beritahu keluarga Liu apa yang sedang terjadi. Atas dasar ini, kerugiannya secara alami akan ditanggung oleh Liu Jia. Pikiran dan ini, Xia Ruofei keluar dari kamar ayah Liu. Dua pria bertubuh besar yang berada di tangga segera melihat situasinya dan salah satu dari mereka maju ke depan dengan hormat. Salah satu dari mereka dengan hormat bertanya, "Tuan Xia, apa perintahnya?" "Ayo, Menteri Liu, silakan datang." Xia Ruofei berkata dengan lemah, lalu kembali ke kamar. Ya, setelah beberapa saat, Liu Kunfeng datang ke kamar ayah Liu. Liu Kunfeng melihat ayahnya terbaring di tempat tidur masih koma, tetapi ada beberapa jarum perak di tubuhnya. Entah bagaimana, meski ayah Liu masih tidak terlihat apa-apa, hati Liu Kunfeng sedikit lebih tenang. "Tuan Xia, apakah Anda sudah mengetahui mengapa kondisi ayah saya semakin memburuk?" Liu Kunfeng bertanya dengan sedikit harapan. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Saya telah membuat keputusan awal melalui pemeriksaan, tetapi saya memerlukan verifikasi lebih lanjut." Berbicara tentang ini, Xia Ruofei menuruti keinginannya sejenak dan bertanya, "Tuan Liu, kumpulan pil yang saya tinggalkan harusnya masih ada di sana." Liu Kunfeng mengangguk dan berkata, "Masih banyak pil, semuanya ada di lemari es di kamar sebelah. Apakah nyaman mengajakku melihatnya?" Xia Ruofei bertanya. "Tentu saja." Liu Kunfeng berkata dengan cepat, "Tuan Xia, mohon di sini." Setelah itu, Liu Kunfeng secara pribadi membawa Xia Ruofei ke kamar sebelah. Kamar ini terhubung dengan kamar ayah Liu. Biasanya ada petugas medis yang ditempatkan di sini, dan ada orang yang menjaga lemari es yang menyimpan pil 24 jam sehari. Karena Xia Ruofei tidak suka diganggu selama perawatan, Liu Kunfeng sudah meninggalkan stafnya, hanya menyisakan seorang pria kulit hitam yang mengawasi lemari es yang menyimpan pil. Pria besar itu melihat Liu Kunfeng dan Xia Ruofei datang dan segera menyapa. Liu Kunfeng bertanya dengan lemah, "Apakah semuanya normal di sini?" "Ya, dari suksesiku hingga saat ini, belum ada seorang pun yang memasuki ruangan ini." Black Dahan menjawab dengan pujian. Liu Kunfeng mengangguk dan berkata, "Silakan." "Tidak dibutuhkan." Xia Ruofei tiba-tiba berkata, "Biarkan dia tinggal di sini." Alasan mengapa dia memanggil Liu Kunfeng datang sebenarnya adalah untuk membiarkan Liu Kunfeng menjadi saksi, sehingga dia tidak dapat menemukan masalah dengan pil tersebut. Keluarga Liu mengira itu adalah tangan dan kakinya sendiri. Selain itu, Xia Ruofei juga memiliki beberapa hal untuk ditanyakan tentang pria kulit hitam yang bertanggung jawab menjaga pil tersebut, sehingga ia dibiarkan menjadi saksi. Pria kulit hitam Han Tou mengalihkan perhatiannya ke Liu Kunfeng. Mendengarkan instruksi Liu Kunfeng adalah hal yang wajar. Liu Kunfeng mengangguk ringan, dan pria kulit hitam itu segera berkata, "Ya." Lalu dia pergi ke samping dan berdiri tegak. Xia Ruofei berkata, "Saudara ini, jangan berdiri terlalu jauh. Susahkan kamu membuka lemari es dan mengeluarkan sisa pil." "Ya," kata pria kulit hitam itu. Setelah mendapat persetujuan dari Liu Kunfeng, pria kulit hitam itu melangkah maju dan membuka pintu lemari es, dengan hati-hati mengeluarkan rak dari dalam. Di dalam kotak crisper terdapat pelet pil yang masing-masing dibungkus dengan plastik wrap dan ditumpuk di dalam crisper. Perkiraan kasarnya, setidaknya ada 20 atau 30 pil, artinya dalam keadaan normal, obat tersebut juga bisa digunakan selama sebulan. Xia Ruofei berkata, "Buka tutupnya. Saya ingin melihat pil ini." "Buka tutupnya." Liu Kunfeng segera memesan. "Ya," pria kulit hitam itu menjawab, lalu dengan hati-hati membuka tutup raknya. Faktanya, kekuatan mental Xia Ruofei telah menyapu setiap pil. Alasan mengapa dia ingin pria kulit hitam membuka kotak itu hanya untuk membuat Liu Kunfeng melihat lebih jelas. Setelah eksplorasi mental, Xia Ruofei mendapatkan kesimpulan yang tepat, masalahnya memang ada pada pilnya. Meskipun pil-pil ini tampaknya tidak berubah, pil-pil ini sama sekali tidak terlihat di bawah pemindaian kekuatan mental Xia Ruofei, dan kelopak bunga spiritual di setiap pil telah menghilang. Kehilangan ramuan kelopak bunga hati, pil ini hanyalah tonik yang paling umum.
Tidak mengherankan jika Pastor Liu tidak merasakan efek seperti itu setelah meminum pil semacam itu. Terlebih lagi, tanpa penekanan kelopak bunga spiritual, sel kanker di tubuh ayah Liu secara alami mulai aktif kembali, dan kemudian secara bertahap mengikis tubuhnya. Perlu diketahui bahwa perkembangan penyakit kanker pankreas sangatlah cepat. Waktu 1 minggu sudah cukup untuk membuat efek pengobatan yang didapat sebelumnya, dan bahkan lebih buruk dari Xia Ruofei sebelum intervensi. Liu Kunfeng melihat pil di rak dan bertanya, "Tuan Xia, apakah ada yang salah dengan pil ini?" Xia Ruofei tidak menjawab pertanyaan Liu Kunfeng dengan positif, tetapi bertanya, "Orang mana yang bisa mendapatkan pil ini di masa damai?" Liu Kunfeng berkata tanpa berpikir, "Alasan utamanya adalah perawat yang bertanggung jawab merawat ayah." Kemudian Liu Kunfeng menunjuk pria kulit hitam itu dan berkata, "Para perawat juga meminum pil di bawah mata mereka. Dari sini ke kamar ayah, seluruh proses diawasi. Seharusnya tidak ada kesempatan untuk menggerakkan tangan dan kaki dari." Faktanya, Liu Kunfeng tidak mengatakan sepatah kata pun, bahkan jika sisa pil di dalam rak juga pasif, itu bahkan lebih mustahil. Karena waktu setiap perawat meminum obat sangat singkat, saya tidak punya waktu itu untuk setiap pil. Xia Ruofei memandang pria kulit hitam itu dan bertanya, "Bagaimana dengan mereka? Mereka bertanggung jawab menjaga pil ini. Haruskah ada cukup waktu untuk melakukan sesuatu terhadap pil ini?" Pria kulit hitam Han Han tiba-tiba menunjukkan ekspresi marah, tapi dia dengan cepat menundukkan kepalanya dan tidak berani menunjukkannya di depan Xia Ruofei. Liu Kunfeng menjelaskan, "Tuan Xia, sebelum penyakitnya memburuk, penjaga di sini setidaknya ada 2 orang, ditambah dokter dan perawat yang ditempatkan di sini. Selalu ada 5 atau 6 orang di ruangan ini, dan ruangan ini ada 8 kamera terpasang di dalamnya, yang disejajarkan dengan lemari es dari berbagai sudut. Dapat dikatakan bahwa tidak ada sudut mati. Mereka tidak dapat menyentuh pil tanpa menyadarinya." Xia Ruofei mengangguk dan setuju dengan sudut pandang Liu Kunfeng. Jika situasi staf di ruangan ini seperti yang dikatakan Liu Feng sebelum penyakit Liu kambuh lagi, pada dasarnya mungkin untuk mengesampingkan kecurigaan dari anggota staf tersebut. Setelah penyakitnya memburuk, orang-orang di sini tidak dapat menjelaskan masalah apapun meskipun mereka sempat menyelinap ke dalam pil. Karena jelas penyakit Liu memburuk seminggu yang lalu, menandakan bahwa pil ini pasti bermasalah seminggu yang lalu. Jika hanya sebagian dari pil yang pasif, maka dari sudut pandang probabilistik, ayah Liu juga tidak mungkin keberuntungannya begitu buruk, semua pil dibuat dengan tangan. Namun jika pil normal dalam proses ini, setidaknya kondisinya akan terkendali. Terlebih lagi, pil di dalam rak sekarang kehilangan khasiat obatnya. Orang yang telah menggerakkan tangan dan kakinya mungkin tidak akan terkena bahaya setelah ia berhasil. Ini sama sekali tidak logis. Oleh karena itu, fakta pertama adalah kondisi Liu memburuk karena pilnya dipindahkan. Fakta kedua yang bisa dipastikan adalah hal ini terjadi seminggu yang lalu dan bahkan bisa akurat hingga beberapa hari tertentu. Memikirkan hal ini, Xia Ruofei bertanya, "Tuan Liu, bolehkah saya bertanya kepada siapa saja yang pernah terpapar pil sebelum 7 atau 8 hari? Perawat yang bertugas hari itu, kita harus mendaftar di sini. Periksa dan Anda akan tahu," kata Liu Kunfeng. "Meski kamu bisa melihat ke atas, tapi jangan terlalu berharap." Xia Ruofei berkata dengan lemah, "Orang ini tidak mungkin menjadi dokter atau perawat." "Itu," Liu Kunfeng mengingatnya dengan hati-hati. Tiba-tiba, sesosok terlintas di benaknya, dan dia tidak bisa menahan alisnya sedikit pun, menunjukkan ekspresi aneh. Xia Ruofei melihatnya dengan jelas di samping. Dia tersenyum dan berkata, "Sepertinya Menteri Liu sudah memiliki jawaban di dalam hatinya. Jika Anda tidak keberatan, saya ingin mendengar penilaian Anda."